Selamat datang kembali di Cara Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Kali ini ada saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Tapi kemungkinan besok pagi saya upload ya videonya. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.616, terkoreksi 0,44%. Total transaksi sampai saya buat video ini ada di 9,8 triliun. Di bawah 10 triliun, sangat sepi. Dan ditutup di 6683 ya. 6613. Langsung saja ke teknikanya. Teknik rebound biasa. Belum bisa mengkonfirmasi juga ya. Masih aman lah. Gambaran saya kan dia sideways. Dan besok itu kan Jumat. Ya kita lihat aja bisa rebound nggak? Kalau seperti ini candlenya harusnya sih bisa rebound. Besok rebound terbatas ya. Sama masih gambaran saya untuk naik cepet kayaknya berat. Jadi kemungkinan kalaupun rebound besok ya kayaknya juga berat. Kalau ke 6750 harus naik hampir 2% ya. Ya 6690 lah maksimal. Ya naik 1% aja maksimal besok kalaupun rebound. Dan yang perlu diwaspadai IHSG kalau jebol 6500 besok. Wah bahaya tuh. Jauh agak dalam lah turunannya. Tapi kalau pandangan saya, kalau misalnya turun juga minggu depan ya bottomnya di Februari bukan Maret ya. Kuncinya IHSG ini kemungkinan besar ya kalau memang sesuai skenario ekonomi juga masih aman-aman aja. Nah cuman asing dan sentimen dari luar. Kalau pandangan saya IHSG bottomnya di kalau nggak Februari tadi Maret, dan habis itu saya siap-siap berangkat lagi ke atas ya. Itu aja dulu karena menurut saya IHSG kemungkinan besar tetap bergeraknya di atas 6.700 ya. Jadi kalau sampai dia turun ke 6.200 tuh ya siap-siap bangkit juga ya. Tahun ini kemungkinan besar sama sideways-nya di area ini juga. Dan apakah bisa all time high kita lihat aja sentimennya. Yang pastinya harus di atas 6.700 untuk IHSG. Tren tahun ini. Lanjut saham pertama ASCI yang ditutup di harga 4.660 menguat 0,43%. ASCI juga masih tertekan ya setelah dia dead cat bond gagal menembus 5.000. Saya kemarin tuh juga out ya, beli di bawah 4.900 4.800, jual di 4.650. Kebetulan jebol ini. Nah, dan sebenarnya juga sudah terlihat dia itu ada sinyal pola dead cat bond ya. Kenapa? Karena gagal menembus. Memang indikasinya ada potensi dia breakout. Waktu itu kan saya belinya di sini nih kalau nggak salah ya. Di 4.800 4.900 berharapnya Februari ini breakout. Karena kenapa? Karena biasanya Januari itu merah, ada peluang untuk SCI rebound di Februari. Ternyata gagal. Udahlah. Exit ternyata pas dia jebol nih. Ya itulah namanya trading ya. Kalau jangka menengah ya sabar tunggu. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk ICI. Gimana nih? Apakah boleh saya kumpul-kumpul? Bapak Ibu lihat sekarang itu ICI ini downtrend sudah lama, view-nya masih sama. Kalaupun jelek-jeleknya koreksi tahun ini mudah-mudahan maksimal penurunan 10-15% lagi 3.800 4.000. Itu aja ya, potensi besar untuk ICI. Sabar tunggu. Pokoknya momentumnya tahun ini ya. Kita lihat aja nanti kalau ditembus 5.000 berapa nih? Ya 5.300 tuh baru bangkit uptrend. Itu aja untuk ASCI saat ini belum. Lanjut. Auto yang ditutup di harga 2.000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Auto, waduh, di bawah agak rawan kalau auto. Sama gambarnya ICI. Pokoknya kalau ICI tadi trigger jebol berapa tadi? 4.500 ya. Auto kalau jebol 1.950 dah potensi berapa? 1.800 double bottom. Ada peluang double bottom. Ya. Kalau melihat gambarannya seperti ini nih. Ini dulu adalah resisten kuat. Itu harus dijaga tuh. 1.800 tuh menarik sebenarnya kalau ke sini. Tapi 2.000 juga menarik kalau dia bisa bangkit. Ya. Harganya memang nanggung 2.000 tapi ada peluang bangkit kalau IHSG bisa rebound 1-2 minggu ke depan. Pokoknya ingat aja kalau jebol 1.950 lemah. Lanjut ke bawah 90% lanjut ke bawah. Disclaimer, analisa bisa salah, juga sering dibilang analisanya banyak meleset. Tapi ya ini Bapak Ibu bisa ingat ya. Tulis lagi videonya nanti ke depannya kalau ada auto. Wah itu meleset lagi ya. Pokoknya auto kalau jebol 1.950 1.800 arahnya.
Ya, tergantung Bapak Ibu, tapi di 1800 peluang tetap akan mantul, bisa jadi double bottom. Pokoknya ya, kalau nggak di 2000, di 1800 nih swing low-nya. Nah, kalau nggak seperti ini, ya targetnya masih sama tahun ini sesuai skenario, mudah-mudahan ya 30%. Bisa nggak ya? Ini aja Juni sampai Oktober nih 4 bulan bisa 30%. Ya, dari 1800 lebih bahkan. Tuh, 46%. Apalagi nanti kalau ekonomi bagus, tuh ingat auto. Lanjut, IMAS yang ditutup di harga 760 menguat 1,3%. IMAS downtrend ya. 800 jebol. Dikit lagi lah, 700 lah. Kita tawar ya. Gimana yang kebalikan? Ya waktu itu juga saya bilang hati-hati. Memang ada support minor 800 780. Sempat rebound. Nih, tanggal berapa nih? Tanggal 10 Februari dia nyentuh 775, habis itu naik sampai 790 kan? Lumayan tuh 15 poin tuh, 2%, hampir 2% dia naik. Habis itu kempes ya wajar. Ya seperti yang sering saya bilang, kenaikannya tuh terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu targetnya 3% nggak nyampe juga kan? Entah nih, saya nggak tahu nih apakah memang sempat 775 atau pernah ke 790 tapi habis itu kempes. Ya rata-rata kenaikannya tuh di 2, 3, 4%, 5% itulah ya. Pasti kalau Bapak Ibu cuma trading pendek mungkin 1,5%, cari profit 1% aja ya bisa harusnya. Ya. Tapi kurang ideal lah kalau cuma cari 1% tuh. Minimal 3% cari. Atau 2,5%, fee-nya 0,5, 2% maksimal, itu ideal lah kalau Bapak Ibu cari cepet trading ya. Kalau di grup punya trader tuh nggak ada main trading scalping cuma 1 tick 2 tick, minimal 3%, 2% tuh. Ya bahkan kami rata-rata tuh di 3-5% tuh rata-rata scalpingnya, profitnya. Kalau Bapak Ibu tertarik gimana cara melihat bid offer, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping di tanggal 16 hari Minggu besok. Saya akan adakan kelas scalping. Ada link tree di deskripsi, itu pilih kelas scalping. Kalau mau cuman rekomendasi, pilih saham-saham pilihan, insight menarik, Bapak Ibu bisa masuk secara gratis dengan menggunakan Stockbit. Yang trading menggunakan Stockbit, tinggal pilih ke menu, terus profile, scroll ke bawah, ada tulisan external community, tap dan masukkan kodenya, R-nya besar, R41778. Kalau Bapak Ibu suka atau sudah nyaman dengan sekuritas lain, ya Bapak Ibu bisa menggunakan sekuritas lain dengan join di grup swing trader, ya. Itu. Jadi seperti itu aja untuk IMAS saat ini. Ada potensi ke 700. Lanjut. IMJS yang ditutup di harga 135 sama harga penutupan hari sebelumnya. IMJS jebol ya. Udahlah, jangan dulu lah. Bisa naik, lihat buying power aja besok. Kalau memang ada buying power, ikutan trading cepet ya. Kalau dikasih 5% atau minimal 3% bungkus. Ke 140, 142 itu kan ada 3-4% ya bisa lah. Coba lihat dulu besok. Jangan langsung tangkap beli. Lihat buying powernya ada nggak. Kalau ada baru. Itu ya. Walaupun memang setiap buying power tuh bisa mengecoh juga ya. Nggak selalu ada buying power tiba-tiba balik arah, itu bisa terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, tahu itu bisa dihindar. Ibaratnya kita ya tinggal exit aja, mungkin 1% atau jual BP ya bisa seperti itu. Ya, jadi seperti itu aja untuk MJS saat ini. Belum lanjut MPMX yang ditutup di harga 955 menguat 0,52%. MPMX belum, sabar tunggu ya, cicil aja. Kalau pandangan saya MPMX simpan minimal 4-6 bulan, 4-6 bulan ya, cicil kumpul. Itu aja untuk MPMX. Kalau trading jangka pendek dekat-dekat 900 nih bisa, atau cicil sampai 900, stop loss kalau dijebol 900. Tapi menurut saya yang menarik, tapi ini bukan rekomendasi, bukan ajakan, suruhan ya, kembali ke masing-masing keputusan beli dan jual. Jangka menengah simpan 3-6 bulan ya. Lanjut, GJTL yang ditutup di harga 1145 terkoreksi 0,43%. GJTL saat ini masih sideways ya, belum mampu tembus 1200 nih. Kita lihat besok hari terakhir kan, tembus nggak? Kalau tembus bagus ya, lihat besok. Kalau dia tembus tutup baru beli. Cuman jauh juga ya dari 1145 ke 1200 tuh ada 55 poin, lumayan hampir 5% ya. Nanggung harga sekarang, dibeli malah bisa turun, supportnya 1100
Ya tergantung Bapak Ibu lah. Tapi sebenarnya bagus kalau besok, menurut saya kalau bisa tembus 1200 atau minggu depan kita lihat GJTL ya, tembus bagus 1200 EMA 200-nya. Tapi ya harus tembus. Lanjut, Bird yang ditutup di harga 1600 menguat 0,62%. Asing belum dibuka. Bird tuh yang penting gak jebol 1550. Jebol itu buang aja. Lumayan gak 4% cut loss. Tapi kalau dia tembus 1650 nggak harus besok, minggu depan sinyal bagus. Pokoknya kalau sudah saham-saham seperti ini bentuknya, patternnya, important high and holder, kalau sampai dia menembus neckline 1550 yang sebelahnya ini, udah itu top pot gagal, 80% gagal. Tapi kembali lagi disclaimer, itu untuk Bird saat ini. Kalau dia tembus minggu depan 1650 atau besok bagus. Ya, tutup di atas itu bagus. Lanjut, Cepin yang ditutup di harga 4530 terkoreksi 1,52%. Cepin belum menarik ya. Masih sideways ya. Kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul, siapa tahu minggu depan ISG bullish, rebound 4400 4500 tuh bisa jebol 4300 buang. Gitu aja. Lanjut, Japa yang ditutup di harga 2080 menguat 1,46%. Japa tektokin aja. Japa tuh 2100 ya, dari support ke resisten tuh ada potensi Bapak Ibu dikasih 3% minimal. Berapa kali Bapak Ibu kalau beli di support tuh? Anggap aja beli waktu 4 Februari, beli di 2000, esokannya bisa jual di 2100. Tuh 5%. Habis itu beli lagi di tanggal 7 Februari, itu malah bisa jualan di 2300. Hampir berapa? 2200 lewat 10%. Habis itu kalau TP beli lagi, jual, beli lagi. Ya gitu aja. Kalau di grup Bernet Trader sudah saya infokan. Nih, screenshotnya, no edit. Kalau nggak percaya boleh tanya. Nih. Ya, saya suruh tektokin tuh di 2000 sampai 2030 beli, jualannya ya agak tinggi jualannya. Tapi ya memang target saya waktu itu di 2100, 2130. Atau ya 3-5% bungkus. Tektokin aja, beli support, jual resisten. Itu aja, selama nggak jebol 2000 aman, tektokin aja. Ya, itu aja untuk Japa. Yang penting gini ya, Japa nggak jebol 2000 aman. Masih sideways. Kalau pandangan saya bangkit. Kalau ISG rebound nanti ada peluang dia bangkit. Ya, 2300 tuh pasti disentuhnya. Kalau nggak bulan ini, awal bulan Maret. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. Main yang ditutup di harga 735 terkoreksi 2%. Nah, main belum kemana-mana. Udah jangan dulu. Daripada main mending Japa tadi, risknya kecil. Main nih lihat low-nya terus menurun, maksudnya lower high. Takutnya tiba-tiba jebol jauh juga dari support 700. Tapi kalau suka silahkan. Siapa tahu ini kan jadi swing low. Karena dia masih mempertahankan EMA 200-nya deket-deket lah. Ya silahkan. Tapi kalau saya pandangannya skip main. Belum menarik. Mending Japa. Dari Cepin juga Japa lebih menarik. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut, SMGR yang ditutup di harga 2650 menguat 3,92%. SMGR baru teknik rebound biasa ya. Kalau Bapak Ibu udah ambil dari 2500 lumayan kan. Naik juga dia ya. Bungkus tuh bisa. Sideways. Turun lagi nggak? Kayaknya nggak. Sideways. SMGR minggu depan sideways. Jadi kalau sudah tahu ada gambaran sideways, beli dekat-dekat support SMGR. Lanjut, berapa supportnya? 2500. Lanjut, INTP yang ditutup di harga 5275 menguat 1,93%. INTP tetap rebound. 5000 itu dipertahankan ya. Support kuat INTP 5000. Tapi ya jangan beli saat hijau. Kalau bisa saat ini nih beli dekat-dekat support, saat koreksi beli. Target INTP masih sama. Untuk uptrend belum. 5500 maksimal. Resisten kuatnya kita tutup 5800. 5500 resisten kuat INTP. Saham terakhir SMBR yang ditutup di harga 161 menguat 0,62%. SMBR ada peluang rebound. Kalau pandangan saya ada peluang rebound. Minggu depan kalau big cap semen rebound cukup tinggi nih. Ada peluang bisa di 9%. Disclaimer 175, 170 itu arahnya. Ya, kita lihat minggu depan SMBR. Cek aja broker sama Reja. Kalau ada akum minggu depan bisa rebound SMBR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bernet Trader ini bermanfaat,
dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.